Keduanya saling memandang seperti ini. Mo Yun tidak terburu-buru. Dia merangkul dadanya, bersandar di dinding gua dan memandang wanita itu seperti ini. Kong, wanita itu tidak bisa bertahan lagi. Pedang panjang itu jatuh ke tanah dan tergeletak di tempat tidur. Mo Yun mendatangi wanita itu selangkah demi selangkah, mengambil pedang panjang, dan berkata dengan kagum, alat Tao tingkat 3, pedang yang bagus. Wanita itu berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuh, potong saja dengan santai. Jadi tidak peduli dengan hidup dan mati. Mo Yun berkata dengan rasa ingin tahu, karena kamu tidak peduli dengan hidup dan mati, mengapa kamu lari untuk hidupmu jika kamu dikejar dan dibunuh? Mati saja, kamu. Wanita itu ingin bergerak, tetapi tubuhnya baru saja bangun, terkena luka, dan wajahnya berkedut. Di bawah gerakan ini, rok dan kemeja malang di depan dada juga terjatuh. Wanita itu langsung tersipu dan mengulurkan tangannya untuk menarik, namun dia tidak bisa mengangkat pedangnya karena terlalu lama memegangnya. Mo Yun tersenyum, mengulurkan tangannya dan menutupi rok wanita itu. Yuan Shizong, Liu Yinyin, tidaklah kecil. Mendengar ini, wanita itu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Mo Yun kemudian berkata, saya hanya berlatih di dekat sini. Jika Anda masuk ke tempat saya dan tidak meminta maaf kepada saya, angkat pedang Anda dan bunuh saya, Anda tidak memiliki permintaan maaf. Wanita itu bersenandung, jika kamu ingin membunuh. Hampir seketika, Mo Yun memegang pedang di satu tangan, dan ujung pedang mencapai rahang seputih salju wanita itu. Mesin pembunuh yang dingin dan menusuk membuat seluruh tubuh wanita itu gemetar. Bunuh jika kamu mau. Mo Yun mencibir, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Siapa yang tahu jika aku membunuhmu di sini? Saat ini, ancaman kematian membuat seluruh wanita kedinginan. Apakah orang-orang Yuan Shizong hebat? Mo Yun bersenandung, karena kamu dalam masalah. Ketika kamu bertemu orang asing, cobalah berkompromi dulu, kan? Pakai postur tubuh yang tinggi dan perlakukan kematian seolah-olah itu adalah rumah. Bahkan jika kamu bertemu dengan orang baik yang bersedia menyelamatkanmu, kamu tidak akan melakukannya. Orang baik, namun wanita itu mencibir dan berkata, di dunia saat ini, di manakah ada orang yang baik hati? Jika saya bukan orang yang baik, apakah saya akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepada Anda? Mo Yun meletakkan pedangnya, menatap wanita itu, dan berkata lagi, pertama, apa yang terjadi? Sikap wanita itu mereda saat ini. Saya sebenarnya Liu Yinyin, murid Sekte Yuanshi. Saya datang ke Gunung Dayan untuk mencari sesuatu. Sayangnya, saya bertemu dengan murid Sekte Ciyu. Sekte Yuanshi terletak di sebelah barat Pingsu dan Sekte Ciyu terletak di selatan Pingsu. Kedua belah pihak berbatasan satu sama lain dan terus-menerus bertarung satu sama lain. Murid Sekte bertarung. Sangat umum. Mo Yun kemudian mengulurkan tangannya untuk menarik baju dada Liu Yinyin. Apa yang sedang kamu lakukan? Pikiran Liu Yinyin menegang. Tolong kamu. Mo Yun kemudian berkata, luka tembus di dadamu adalah yang paling fatal. Kenapa? Apakah kamu ingin mati? Atau menurutmu lebih baik mati jika aku melihat tubuhmu dan tidak bisa hidup? Mendengar ini, Liu Yinyin berkata, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkanku? Ya, Mo Yun berkata, aku menyelamatkanmu. Jika kamu adalah murid elit inti Yuan Shizong, aku bisa bergantung padamu dan naik ke surga selangkah demi selangkah. Liu Yinyin terdiam. Orang ini sepertinya bukan pria baik. Pada saat ini, Mo Yun mengambil botol dan kaleng di tempat tidurnya dan berkata, meskipun pil ini diberi tanda, beberapa di antaranya untuk penggunaan luar dan beberapa untuk ditelan. Yang mana yang harus Anda gunakan? Saya akan membantu Anda dengan obat-obatan. Lagi pula, jangan kira kamu bingung dengan dua daging ini. Aku bingung dan tidak tahu kenapa. Aku sendiri punya istri dan anak. Aku tidak punya banyak ide tentang wanita lain. Ini seperti makan segala macam makanan lezat, lalu makan wowotou. Lagi pula sulit untuk makan. Tentu saja, kecuali Anda lapar, Anda akan makan apapun yang Anda mau. Namun, jelas bahwa Mo Yun bukanlah orang yang memiliki otak spermatozoa. Liu Yinyin mendengus. Di depan pria asing, dia sangat malu. Namun di permukaan, mereka tidak bisa mengaku kalah. Beri aku 3 pil di botol itu dan 1 pil di botol itu. Sedangkan untuk 2 botol itu, oleskan masing-masing ke lukaku. Kata Liu Yinyin, tidak lagi memegang rak.
Mu Yun melakukan hal yang sama. Hanya saja pilnya mudah diminum secara oral. Saat Mu Yun menerapkannya pada Liu Yinyin, ada beberapa suara abnormal di dalam gua, yang membuat Mu Yun benar-benar tidak berdaya. Setelah dibuang, Mu Yun menutupi Liu Yinyin dengan selimut. Dia baru saja akan meninggalkan gua. Liu Yinyin berkata, "Terima kasih." Meskipun dia sangat kasar pada Mu Yun, semua orang akan bersikap begitu saat menghadapi orang asing. Saat ini, Liu Yinyin juga bersyukur melihat Mu Yun tidak menyakitinya. Mu Yun melambaikan tangannya dan datang ke kolam lembah. Dia mencuci wajahnya dan menenangkan diri. Pisau di awalan warna. Bagi siapapun, ini adalah ujian. Untuk menstabilkan pikiranmu, Mu Yun harus duduk di tepi kolam dan mulai berlatih. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak membunuh orang atau berkelahi terlalu banyak. Dia baru saja belajar menyempurnakan senjata dan meningkatkan pola Tao. Ranah tersebut masih berada di bobot ke-7 platform Tao dan tidak membuat kemajuan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Saya harus mengatakan bahwa pil yang diminum Liu Yinyin sangat berharga. Ini hanya 10 hari. Liu Yinyin sudah bisa bangun dari tempat tidur. Pada hari ini, di tepi kolam, mereka duduk berhadapan. Mu Yun mengeluarkan daging hewan yang dia sembunyikan dan mulai memasak sup dan memanggangnya. Bau dagingnya menyebar. Liu Yinyin berkata, "Apakah kamu tidak takut pengejarku datang? Saya seorang master susunan Tao." Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yinyin berhenti bertanya. Ini adalah cara paling sederhana bagi ahli susunan Tao untuk bersembunyi di antara gunung dan bumi ini. Susunan Tao, susunan psikedelik, dan susunan psikedelik yang selalu berubah adalah cara terbaik bagi para ahli susunan Tao untuk menyembunyikan diri. "Siapa namamu?" "Lu Yun." Mu Yun berkata langsung, "Saya berasal dari Changzhou dan telah berada di Pingzhou selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, saya bekerja di kota Tianjiang, rumah Tianjia dan Jiang." Liu Yinyin tercengang. Tianjiang Cheng, dia tahu. Tepat di sebelah utara Yuan Shizong menempati ratusan kota di Pingzhou, masing-masing lebih baik dari kota Tianjiang. Sejujurnya, kekuatan di daerah dekat Dayanshan tidak terlalu bagus. Bahkan keluarga Yue yang terkenal, keluarga Yan, dan geng Juling tidak layak disebutkan di mata Yuan Shizong. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan tersebut ada. Selama mereka memberi penghormatan kepada Yuan Shizong terlalu malas untuk mengirim orang ke stasiun dan mengelolanya. Liu Yinyin melanjutkan, "Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya tidak berpikir Anda fana. Anda dapat kembali ke Yuan Shizong bersama saya dan menjadi murid." "Tidak dibutuhkan." Mu Yun menyerahkan sepotong barbeque dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik." "Bukankah kamu menyelamatkanku untuk mencari jalan keluar?" "Itu omong kosongku." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tertarik menjadi murid, tapi jika Anda bisa memberi saya sebuah kota, saya akan dengan senang hati mengambil alih." "Apakah kamu ingin menciptakan kekuatanmu sendiri?" Liu Yinyin mendengar arti dari Mu Yun. Mu Yun mengangguk. Namun pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan Liu Yinyin. "Kamu tidak bisa." Liu Yinyin berkata langsung. Mu Yun, yang mendengar ini, mengangkat alisnya dan berkata, "Nona Liu, mengatakan bahwa pria tidak bisa adalah penghinaan terbesar." Mendengar ini, menatap mata Mu Yun, Liu Yinyin tidak takut sama sekali. Selama 10 hari terakhir, Mu Yun memberikan obatnya setiap hari. Ini sangat serius. Jika Mu Yun menginginkan tubuhnya, dia akan melakukannya. "Bukannya aku membencimu, tapi..." Di Pingzhou, pemilik kota kecil, Dautai tingkat 7 hingga 9 sudah cukup untuk dilihat. Tapi Tuan Kota Agung, setidaknya itu harus setingkat Dewa Laut. Kami memiliki ratusan kota di bawah Kaisar Yuanshi. Tentu saja, ini adalah kota besar. Dengan kota kecil, setidaknya ada puluhan ribu. Para pemimpin kota dari kota-kota besar yang berada di bawah Sekte Yuanshi semuanya adalah murid Sekte Yuanshi. Jika tidak ada kemungkinan untuk maju dalam sekte tersebut, mereka akan dikirim ke luar negeri untuk menjadi pemimpin kota di kota-kota besar atau lainnya. Posisi "Kamu tidak bisa mengendalikan kota tanpa pergi ke negeri Dewa Laut." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Sebagai imbalannya, kamu menyelamatkan hidupku." Liu Yinyin berkata dengan sangat serius, "Semua murid Dao He Senjing dapat melamar penugasan, menjadi kepala kota, menikah dan memiliki anak, dan bekerja di luar untuk sekte tersebut.
Semua murid ini adalah diakon urusan luar negeri sekte tersebut. Sebenarnya poin ini mirip dengan Changsu. Ini juga merupakan kekuatan departemen-departemen besar. Murid sekte umum dikirim ke luar negeri untuk menjadi penguasa kota. Perkembangan kota itu milik sekte tersebut. Dengan cara ini, pintunya hanya akan menjadi semakin kuat. Dan saya sama sekali tidak khawatir tentang pembelotan. Setelah sebagian besar murid dikirim ke luar negeri, mereka menikah dan mempunyai anak. Keturunan mereka juga akan dipilih untuk berlatih di sekte tersebut. Lagi pula itu terkunci berlapis-lapis. Kekuatan besar ini menghargai kesetiaan lebih dari siapapun. Liu Yinyin melanjutkan, saya juga memiliki beberapa kota atas nama saya. Saya dapat memutuskan sendiri dan memberikannya kepada Anda. Yang kuinginkan sudah lengkap, bukan menuruti perintahmu. Kalau begitu aku bisa mengirimkannya. Liu Yinyin bersikeras. Mendengar ini, Mo Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepertinya Nona Liu Yinyin benar-benar memiliki posisi yang tidak biasa di Yuan Shizong. Liu Yinyin tidak banyak bicara. Masalah ini, ketika saya keluar dari bahaya, saya akan menguangkannya. Mo Yun tertawa dan berkata, aku menyelamatkan hidupmu. Aku membuat sebuah kota. Ini sangat hemat biaya. Liu Yinyin tidak mengatakan apapun. Menyelamatkan nyawanya, meski itu tidak mungkin. Saat itu, di mulut lembah, terdengar suara dingin. Mo Yun tercengang. Dia telah menyiapkan beberapa formasi sihir tersembunyi dan labirin di luar lembah hari ini. Menurut alasannya, tidak ada yang akan menemukannya kecuali. Saat ini, 4 sosok muncul di mulut lembah. Keempat pria itu semuanya mengenakan kemeja panjang dengan kesan luar biasa, dan 2 tanda sayap terukir di bahu mereka. Liu Yinyin tampak kedinginan saat melihat keempat orang itu. Su He, kamu benar-benar seperti anjing. Liu Yinyin berkata dengan dingin. Keempat pemimpin, dengan syal dan rambut panjang, anggun dan santai, tersenyum dan berkata, Liu Yinyin, bisakah kamu melarikan diri? Berikan barang-barangmu padaku. Begitu, kata-kata ini keluar, wajah Liu Yinyin menjadi lebih dingin. Dia keluar kali ini untuk hal ini. Jika dia mendapatkannya, dia mungkin dipromosikan ke 4 tingkat Daohai. Sulit untuk mendapatkannya. Bagaimana Anda bisa menyerahkannya dengan mudah? Tidak mau menyerahkannya. Su He mencibir, sekarang, berapa banyak kekuatan yang kamu miliki? Liu Yinyin adalah seorang utusan dan berkata, bersiaplah untuk lari, ambil token saya, pergi ke Yuan Shizong dan beritahu Yuan Shizong apa yang terjadi. Mendengar ini, Mo Yun tidak mengirim pesan, tetapi langsung berkata, hanya 4 orang ini, siapa yang mengejarmu? Liu Yinyin tertegun dan menatap Mo Yun. Orang ini, bodoh sekali. Atau kamu memberiku 2 kota dan aku akan membunuhnya untukmu. Liu Yinyin memandang Mo Yun dengan ekspresi terkejut. Apakah orang ini gila? Tidak bisakah kamu melihat bahwa keempat orang ini berada di alam Dewa Laut? Liu Yinyin berteriak, pergi. Jangan khawatir. Mo Yun berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu membunuh mereka berempat. Bagaimana kalau memberiku kota lain? Pada saat ini, Su dia memandang Mo Yun dengan jijik. Oleh Anda, ya, olehku. Bagaimana kamu bisa melihat susunan Cloud? Tanya pendeta. Di sisi Su He, seorang pria muda dengan rambut merah bersenandung, saya juga seorang master susunan Tao. Oh, tidak heran. Mo Yun tidak berdaya. Sekarang dia telah dipromosikan ke divisi susunan Tao tingkat ketiga. Keempat susunan sihir Tao juga transparan, tetapi saya tidak punya waktu untuk mempelajari susunan sihir dan labirin 3 tingkat lainnya, jadi yang dipamerkan adalah susunan sihir dan labirin 2 tingkat. Juga tidak berdaya untuk ditemukan. Su He, Su Yan, apakah kamu benar-benar tidak takut menyinggung Yuan Shizong? Begitu kata-kata ini keluar, Su He mencibir dan berkata, siapa yang tahu kami membunuhmu? Lagi pula, kami tidak takut pada kakak senior Jen. Liu Yinyin lalu berkata, jangan menakuti orang. Tapi Su He berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar memiliki harta paling berharga dan dapat melakukan langkah ini, orang kuat dari Yuan Shizong akan datang menjemputmu dalam 10 hari ini. Liu Yinyin memotong. Dia benar-benar tidak melakukannya, hanya mencoba menipu beberapa orang. Liu Yinyin, jika kamu mati, apakah kamu akan sangat sedih datang ke Liu Yuanchu? Liu Yuanchu, pemimpin sekte Yuanshi. Apakah ini Liu Yinyin, putri Liu Yuanchu? Liu Yinyin hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mo Yun berkata, saya tidak tahu bahwa Anda adalah putri Liu Yuanchu.
Baiklah, saya akan membantu Anda membunuh 4 dari mereka dan memberi saya 5 kota. Mendengar ini, mereka semua memandang Mu Yun dengan aneh. Apakah orang ini benar-benar sedang memikirkan sesuatu, atau dia sedang bermain trik di sini? Liu Yinyin berkata, apakah kamu yakin? Tentu saja, ini perlu keputusan cepat. Su He dan Su Yan semuanya mengikuti Jian Liangji. Jian Liangji adalah Tianjiao dari Sekte Ciyu. Saya terluka olehnya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini tidak masalah. Dialah yang membalas kebaikannya. 3 kota. Liu Yinyin berkata terus terang, saya Liu Yinyin. Saya akan memberi Anda ke 3 kota tersebut. Saya berjanji bahwa dalam 1000 tahun, Yuan Shizong saya tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan. Apapun yang Anda kelola dan bangun. Ya, itu dia. Faktanya, Mu Yun tidak terlalu berpikir bahwa Liu Yinyin akan memberinya 3 kota. Namun, dia ingin mempunyai pijakan di Pingsu. Setidaknya kali ini, berteman dengan Liu Yinyin bukanlah hal yang buruk. Mu Yun melangkah keluar dan melihat ke-4 orang itu. Kamu mundur. Mu Yun berkata, aku akan mencoba formula baruku. Aku akan meledakkanmu juga. Liu Yinyin tampak kedinginan saat mendengar ini. Su He dan Su Yan. Berhati-hati. Pemuda ini, sepertinya, tidak terlihat bodoh, tapi punya rencana. Mu Yun melangkah keluar dan bernapas. Di lautan jiwanya, giok darah berkilauan saat ini, dan ada cahaya darah samar menutupi tubuh Mu Yun. Ke-4 Su He mengubah wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Bunuh dia. Entah bagaimana, dia hanya merasa bahwa dia berada di alam ganda Daohai. Saat ini, dia sedikit gelisah melihat postur tubuh Mu Yun. Meskipun orang ini adalah platform Tao, dia tiba-tiba membuat orang gelisah. Naga roh darah. Minumlah dalam hatimu. Tiba-tiba, tangan Mu Yun terus mengikat, dan batu giok darah di lautan jiwa bergulung dengan ki dan darah. Kemudian, ki dan darah memenuhi seluruh tubuh Mu Yun, dan kepala naga muncul dalam sekejap mata. Kepala naga pecah, bergegas keluar, dan kemudian tubuh naga menyapu seluruh lembah. 9 potong besi itu digabungkan menjadi batu giok darah dan diubah menjadi gulungan, yang mencatat trik untuk menyerang dan membunuh. Naga roh darah. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun telah mempelajari naga roh darah secara menyeluruh. Hanya saja saya tidak melakukannya selama beberapa tahun. Jarang sekali melakukannya kali ini. Mu Yun juga ingin mencoba. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Liu Yinyin bahwa dia sesederhana Dao Tai Qizong. Boom! Tubuh naga, yang terkondensasi oleh darah dan kabut ribuan kaki, melepaskan ki yang menjulang tinggi. Saat suara gemuruh pecah, langsung menewaskan 4 orang. Pada saat ini, tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Mu Yun secara langsung membuat ke-4 Dewa Taohai yang kuat merasakan tekanan yang luar biasa. Suara gemuruh terus terdengar. Naga roh darah memuntahkan kabut ki dan darah yang berdebar-debar, menutupi langit ke-4 sosok itu. Membunuh. Su He dan Su Yan, satu di kiri dan satu di kanan, membawa 2 orang kuat dari Daohai di belakang dan langsung melangkah keluar. Kedua bersaudara ini memiliki gerakan membunuh yang sama. Kekuatan Tao di tubuh mereka melonjak dan berkumpul, berubah menjadi dinding batu besar, dan ada tonjolan seperti pedang tajam di luar dinding. Bersenandung, Mu Yun mengabaikannya dan menutupinya dengan telapak tangannya. Ki naga darah lebih mendominasi. Ledakan, bumi hancur, dan ke-4 mayat yang terbunuh tidak dapat menahan guncangan darah dan gas saat ini, dan langsung jatuh ke tanah. Brengsek. Su He segera merasakan tekanan yang mengerikan membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, naga roh darah besar mengembunkan roh jahat yang mengerikan dan bergegas keluar dari Su He. Kabut ki dan darah berubah menjadi pedang tajam. Panjangnya 100 kaki dan langsung menukik ke bawah. Dia mengumpulkan kekuatan Tao-nya lagi dan membombardirnya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dia mengatakan bahwa 2 orang kuat di alam Dewa Laut ditindas oleh 7 pemuda kuat. Rusak. Pedang raksasa itu menembus tubuh Su He. Kakak laki-laki. Di sisi lain, Su Yan melihat pemandangan ini dan matanya merah. Saudaraku, itu dia dibunuh. Su Yan segera mengerti bahwa mereka bukanlah lawan Mu Yun. Bajingan di 7 tingkat Dao Tai ini berperan sebagai babi dan memakan harimau. Menarik. Su Yan membuat keputusan cepat. Kemana? Mu Yun berdiri di udara, menginjak naga darah, dan kabut darah yang mengerikan pecah dan membuat takut. 3 orang Su Yan segera menyadari bahwa ada tekanan mengerikan yang menimpa mereka. 3 angka tidak bisa bergerak.
Dan pedang darah Dao Dao datang lagi. 3 tubuh, langsung ditembus oleh pedang darah. Sejauh ini, 4 orang tewas total. Mu Yun menjabat tangannya, dan kabut darah menghilang dan berkumpul di tubuhnya. 2 jalan dan 2 lautan, 2 jalan dan 1 laut. Mu Yun melahap dan memurnikan pembuluh darah, memadatkan darah murni 4 orang dan mengalir ke tubuhnya sendiri. Pada saat ini, Mu Yun merasa bahwa di dalam tubuhnya, di lautan jiwa, ada platform Tao ke-8. Mulai mengembun. Faktanya, energi dan semangat keempat orang ini tidak cukup baginya untuk menyingkat platform Tao ke-8. Namun kini, platform Tao ke-8-nya bukanlah niatnya untuk berkumpul, melainkan permulaannya sendiri untuk berkumpul. Mu Yun sangat merasakan ada untaian ki dan darah yang sulit dipahami, yang juga ditelan oleh si penindas. Itu batu giok dari darah. Tampaknya darah jade juga memberinya darah saat ini. Ini mengejutkan Mu Yun. Permukaan batu giok darah, kecuali evolusi naga roh berdarah, sejauh ini tidak mengalami perubahan aneh. Namun saat ini hal itu terjadi. Itu akan meluapkan darah murni dan membiarkan dirimu berubah. Tahukah Anda, keempat batu tinta itu sudah lama rakus akan darah kaya di batu giok darah. Mu Yun telah mengancam keempat batu tinta tanpa memberi mereka kesempatan. Ki dan darah yang dibutuhkan oleh 4 batu tinta dan Mu Yun adalah untuk berburu dan membunuh hewan liar dan membiarkan mereka melahapnya. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah menemukan beberapa perbedaan dengan menelan dan memurnikan pembuluh darah. Kekuatan menelan ki dan darah prajurit diubah menjadi kekuatan kultivasi yang kuat, yang paling murni. Memangsa hewan adalah diskon besar. Kamu benar-benar membunuh mereka. Saat ini, Liu Yinyin juga datang. Dia menatap Mu Yun dengan keterkejutan di matanya. Keempat Daohai dibunuh begitu cepat oleh platform Tao Mu Yun. Ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Su He dan Su Yan bukanlah ikan kecil dan udang di ciuman. Mereka sangat berbakat. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan lupakan 3 kota. Liu Yinyin terdiam. Dia benar-benar tidak bisa melihat menembus Mu Yun. Liu Yinyin kemudian berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Su He dan Su Yan adalah kaki tangan Jian Liangji. Jika mereka berempat mati, Jian Liangji akan menemukan tempat ini. Mu Yun mengangguk lalu membungkuk. Ayo, mengapa? Aku menggendongmu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan mencoba menjadi berani. Kamu tidak bisa berlari cepat sekarang. Aku akan pergi dari sini dengan kamu di punggungku. Liu Yinyin terlalu sempit. Yah, jangan malu-malu. Kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lihat dan sentuh. Apa yang memalukan sekarang? Kamu ingin mati. Petik 2 Dayanshan, di luar pegunungan. Bagaimanapun, Mu Yun meninggalkan Dayanshan dengan Liu Yinyin di punggungnya. Dalam perjalanan, Mu Yun merasakan kelembutan punggung dan pinggangnya, tapi dia tidak tahu apa-apa. Aku akan membawamu ke kota Tianjiang dulu. Setelah lukamu sembuh, kamu akan kembali ke Yuan Shizong. Mendengar kata-kata Mu Yun, Liu Yinyin berkata, Anda mengirim saya kembali ke Yuan Shizong. Itu tidak akan berhasil. Mu Yun langsung menolak, saya tidak bisa mengatakan bahwa Jian Liangji akan menyergap dalam perjalanan pulang. Ini sangat berbahaya. Saya tidak akan melakukannya. Kedua, jika aku mengirimmu kembali ke Yuan Shizong, ayahmu melihat bahwa aku berbakat dan menyelamatkanmu. Dia bertekad untuk menjodohkanmu denganku. Jika aku setuju, aku minta maaf pada istriku. Jika aku menolak, ayahmu akan marah dan langsung membunuhku. Bukankah aku rugi banyak? Ketika Liu Yinyin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saya belum melihatnya. Kamu sangat tidak tahu malu. Terima kasih atas pujianmu. Bersama-sama, mereka pergi ke kota Tianjiang. Ketika dia datang ke kota Tianjiang, Mu Yun sudah familiar dengan jalan tersebut dan sampai di rumah Jiang. Saudara Lu, Jiang Yunyun kebetulan baru saja kembali ke mansion. Temui Mu Yun dan sapa dia dengan hangat. Mu Yun keluar selama lebih dari setengah tahun kali ini, dan dipromosikan ke divisi susunan Tao level 3. Setelah Mu Yun berhasil, belum lagi 7 tingkat platform Tao Mu Yun dan identitas master susunan Tao 3 tingkat yang samar, dia bisa sejajar dengan ayah dan pamannya Tian. Melihat seorang wanita di punggung Mu Yun, Jiang Yunyun berkata dengan rasa ingin tahu, ini adalah. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Liu Yinyin, aku bertemu dengannya di jalan dan menyelamatkannya. Yun Yun, tolong tempatkan wanita ini di kediamanmu. Jiang Yunyun berkata sambil tersenyum,
Oke. Liu Yinyin melirik ke arah Jiang Fu yang besar dan tidak peduli. Mu Yun mendekati Jiang Yunyun dan berkata dengan suara rendah, identitas wanita ini tidak biasa. Kamu dapat mengatur beberapa orang yang dapat diandalkan untuk melayaninya. Jiang Yunyun tertegun dan buru-buru mengangguk. Mu Yun lalu berkata, di mana ayahmu? Diskusikan hal-hal penting dengan Paman Tian di mansion. Aku akan menemukannya. Lalu Mu Yun pergi. Jiang Yunyun membawa Liu Yinyin ke rumah Jiang. Bagaimana kamu bisa mengenal Lu Yun? Liu Yinyin punya cara yang luar biasa. Saudara Lu Yun berasal dari Changsu. Dia datang dari Changsu bersama Shen Mu dan Zhao Wenting. Dia melewati Gunung Dayan dan baru saja menyelamatkan saya. Kemudian, dia bertemu dengannya di kota Tianjiang, dan ayah saya meminta mereka untuk tinggal. Jiang Yunyun berkata sambil tersenyum, mereka telah berada di kota Tianjiang selama lebih dari 10 tahun. Liu Yinyin berkata dengan aneh, orang ini terbiasa melakukan hal-hal yang pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat. Apakah kamu akan membiarkan dia menjadi menantumu? Ketika Jiang Yunyun mendengar ini, dia buru-buru berkata, adikku salah paham. Aku punya tunangan, kakak Lu sangat baik, dia adalah master formasi Tao, dan dia berada di pavilion Tianjiang kami 6 bulan lalu. Dia telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, dan jadilah ahli instrumen Tao sejati. Master susunan Tao, pendeta Tao, identitas ganda, Lu Yun ini, hanya dia. Liu Yinyin sangat terkejut. Sambil berbicara, Jiang Yunyun membawa Liu Yinyin ke halaman dan membuka pintu. Jiang Yunyun berkata sambil tersenyum, Saudari Liu, jika kamu butuh sesuatu, jangan sopan. Ya, memasuki halaman, Liu Yinyin tampak aneh. Dari dikejar dan dibunuh oleh Jian Liangji, terluka parah, hingga bertemu Mu Yun, dia merasa ada konspirasi. Oleh karena itu, Mu Yun berkata bahwa dia merasa lebih aneh ketika dia membawanya kembali ke kota Tianjiang. Sebagai putri Liu Yuanchu, kepala keluarga di awal dinasti Yuan, dia tidak bodoh dan manis. Saat saya datang bersama Mu Yun, saya juga ingin mencari tahu apakah Mu Yun punya konspirasi atau skema perhitungan. Saat ini, tampaknya tidak demikian. Namun, cederanya harus segera pulih dan kembali ke Yuan Shizong sesegera mungkin. Bertekad, Liu Yinyin mulai berlatih di dalam ruangan. Di sisi lain, Mu Yun menemukan Tianjing Yuan dan Jiang Zizi. Ketika mereka mengetahui bahwa Mu Yun telah kembali, kedua leluhur itu juga meletakkan segalanya dan bergegas menemui Mu Yun. Tuan Lu, sekarang Mu Yun adalah master susunan Tao dan master instrumen Tao. Kedua patriark tidak pernah menganggap Mu Yun sebagai bawahan mereka. Ya, melihat mereka, Mu Yun mengangguk. Mendengar hal itu, mereka tampak bahagia. Itu hebat, master susunan Tao tingkat 3. Mu Yun sendiri sebanding dengan orang kuat di masa awal wilayah Dao Haisen. Ini adalah sesuatu yang bagus. Mu Yun kemudian berkata, selanjutnya, Anda dapat memanggil 11 master formasi Tao di pavilion Tianjiang untuk berdiskusi dengan saya bagaimana membangun formasi pengawal. Keluarga, klan, dan barisan penjaga yang kuat tidak pernah menjadi satu. Sebaliknya, banyak susunan Tao yang dihubungkan bersama untuk menjalankan fungsi yang berbeda. Ini adalah proyek besar. Tian Jingyuan dan Jiang segera mengangguk dan segera memulai. Mereka telah menantikan kembalinya dan kesuksesan Mu Yun. Saat ini memang sukses. Ini adalah sesuatu yang bagus. Kali berikutnya, seluruh pavilion susunan pavilion Tianjiang benar-benar sibuk. Mu Yun juga sibuk. Tidak mudah untuk membangun 4 susunan Tao 3 tingkat antara Jiangfu dan Tianfu. Susunan 12 pilar surgawi. Susunan Liang Yi Ping Tian. 5 elemen berubah menjadi susunan langit. Salahkan susunan naga. Keempat susunan besar ini bekerja sama satu sama lain, dilengkapi dengan susunan Tao 2 tingkat dan susunan Tao 1 tingkat, yang jumlahnya hampir ratusan. Mu Yun dan Tiamulong juga merupakan 2 orang, memimpin para guru susunan Tao lainnya untuk mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Selama periode ini, Mu Yun tidak ragu-ragu untuk memberikan nasihat, dan bahkan mengeluarkan banyak susunan Tao kelas 1 dan 2 yang dipelajari dalam catatan susunan Tao untuk didiskusikan dengan Anda. Para master susunan Tao di pavilion Tianjiang sangat tersentuh oleh langkah ini. Untuk setiap master susunan Tao, peta susunan Tao sangatlah penting. Mu Yun bersedia membaginya dengan mereka, yang sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, Mu Yun berwawasan luas. Setelah lebih dari 2 bulan persiapan, para master susunan Tao di pavilion susunan akhirnya mulai sibuk.
Kali ini, Muyun adalah komandannya. Tianjing, Yuanhe dan Jiang juga memberi Muyun hak yang besar. Langit di atas Jiangfu mulai sibuk. Lebih dari selusin master susunan Tao, bersama dengan murid magang, mulai sibuk. Pada hari ini, di Jiangfu, Muyun dan Tiangulong membahas pembentukan susunan jalan regional, dan Jiang Yunyun membawakan teh dan makanan ringan. Muyun duduk, menarik napas, dan berkata, ini benar-benar merepotkan. Tiangulong mengambil tehnya, tersenyum dan berkata, jika saya datang untuk mengoperasikan pisaunya, mungkin diperlukan waktu setidaknya 2 atau 3 tahun, tetapi kali ini dengan bimbingan pribadi Guru Lu, itu mungkin selesai dalam 3 bulan. Bakat susunan Tao Muyun sungguh luar biasa, yang mengejutkan naga Tiangu. Untuk Muyun, Ye Yuxi, Dugu Ye, dan lainnya melakukan semua hal yang biasa dilakukan di Cloud Hall dan Senfu untuk membangun sejumlah besar pelindung. Pada saat itu, Cloud Hall adalah pertahanan terkuat di dunia Changlan. Muyun hanya tahu bahwa Niang dan Penatua Dugu Ye lah yang bersusah payah melakukannya, tapi dia tidak pernah berpikir itu akan begitu merepotkan. Penjaga toko telah melakukan banyak hal. Sekarang dia melakukannya sendiri. Muyun juga mencoba mengumpulkan pengalaman untuk dirinya sendiri. Saat itu, seorang wanita maju dengan membawa beberapa piring buah. Muyun tidak sopan. Dia mengambil buah dan memakannya. Bersenandung, terdengar dengungan dingin. Muyun tertegun dan menatap wanita yang membawa buah itu. Hanya sekilas saja, Muyun terus memakan buahnya, melihat gambar desain di atas meja dan berpikir. Hei, kamu bisa berpura-pura. Suara itu terdengar, tapi wanita itu bersenandung, tapi aku sibuk denganmu. Muyun mendongak dan berkata, kamu adalah. Melihat Muyun telah melupakan dirinya sendiri, wanita itu menjadi marah dan berkata, apakah kamu menginginkan 3 kota itu? Mendengar ini, Muyun Dun tercengang. Liu Yinyin, oh, maaf, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Liu Yinyin sangat marah. Batuk, bagaimana lukamu? Muyun berkata dengan canggung. Dia benar-benar lupa, selama 2 bulan terakhir, dia telah memikirkan tentang kombinasi rangkaian besar dan cara mengatur pameran. Dia terlalu sibuk. Permisi, Tuan Lu. Liu Yinyin membungkuk dan berkata, saya belum mati. Melihat luka Liu Yinyin pulih dengan cukup baik dan napasnya stabil, Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, Nona Liu, kamu bisa kembali sendiri. Tapi Liu Yinyin berkata langsung, siapa yang memberitahumu aku akan pergi? Muyun tercengang saat mengatakan ini 5095. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Tidak, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak pergi? Liu Yinyin segera berkata, formasi besar yang melindungi keluarga dan keluarga sangat merepotkan. Jika Anda ceroboh, formasi besar akan saling membantah. Aku akan tinggal dan melihat bagaimana kamu gagal. Petik 2. Liu Yinyin berbalik dan pergi. Tiangulong marah dan berkata, saya mendengar bahwa wanita ini diselamatkan oleh Tuan Lu. Dia tidak merasa berterima kasih kepada Tuan Lu. Sebaliknya, dia begitu sombong, yang sungguh tidak nyaman. Petik 2. Tinggalkan dia sendiri. Petik 2. Muyun melambaikan tangannya dan tersenyum. Putri dari kepala keluarga di awal dinasti Yuan. Sederhananya, jika penguasa di Pingzu adalah bangsawan, maka Liu Yinyin adalah sang putri. Kota Tianjiang sudah mati. Itu kepala kabupaten dan kota. Ini jauh lebih buruk daripada yang lain. Lebih baik jangan memprovokasi wanita seperti itu. Semua rencananya terperinci dan tepat, dan Muyun akhirnya mulai melakukannya. Faktanya, Tianjia dan Jiangjia dipisahkan oleh sebuah jalan. Kedua keluarga telah berteman selama beberapa generasi dan hidup dekat satu sama lain. Untuk kenyamanan saling menjaga, kali ini, susunan besarnya adalah untuk menghubungkan kedua keluarga bersama-sama. Tianjing Yuan dan Jiang akan datang untuk menonton ketika mereka selesai menangani sesuatu setiap hari. Bahkan demi kenyamanan Muyun, kedua leluhur mengirim Shen Mugui dan Zhao Wenting untuk memimpin 20 ahli Tao Tai untuk bekerja sama dengan Muyun. Hanya, Shen Mu dan Zhao Wenting yang kembali, yaitu mereka datang untuk beristirahat di waktu sibuk mereka. Mereka membawa 2 tim yang terdiri dari orang-orang setiap hari dan berkeliling di sekitar rumah sungai untuk menyaksikan kegembiraan. Lihat bagaimana Muyun bekerja keras dengan 11 master formasi Tao untuk menyiapkan formasi besar. Sibuk hari demi hari, Muyun tidak mendapatkan apa-apa dalam kesibukannya.
Hubungan antara susunan Tao dan susunan Tao tidak akan ditemukan di banyak tempat di Muyun jika bukan karena pembangunan susunan perlindungan keluarga untuk keluarga Jiang dan keluarga Tian kali ini. Misalnya, ketika dia bertarung, dia juga menampilkan lebih dari satu susunan Tao, tetapi hanya satu susunan Tao yang memainkan kekuatan satu susunan Tao. Dia juga ingin memilih susunan Tao yang berbeda agar tidak mempengaruhi keefektifan satu sama lain. Tapi kali ini, dia benar-benar belajar banyak dari sanggahan dan peningkatan susunan Tao. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Hari ini, arai pelindung selesai. Di luar rumah Jiang dan Tian. Di jalan, Tian Jingyuan dan Jiang Zizi, bersama dengan puluhan pejabat inti tingkat tinggi dari kedua kelompok etnis tersebut, berkumpul bersama. Di atas dua rumah besar tersebut, terdapat sedikit kondensasi cahaya, yang membuat langit sedikit lebih cerah. Lengkap, Muyun menarik napas dan tersenyum. Ini tidak mudah. Setelah lebih dari 2 bulan persiapan dan lebih dari 4 bulan pengoperasian, hari ini akhirnya selesai. Sementara itu, dia gagal beberapa kali dan meledakkan beberapa halaman di Jiangfu dan Tianfu. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Bagus. Tian Jingyuan dan Jiang Zizi tersenyum dan wajah mereka bersemi. Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu bekerja keras. Terima kasih kembali. Muyun kemudian berkata, Tiang Ulong yang lebih tua tahu segalanya tentang kendali atas dua rumah besar ini. Saya mungkin perlu melakukan pemeliharaan harian kecuali untuk 4 susunan Tao 3 tingkat. Tiang Ulong yang lebih tua tidak memiliki masalah dengan yang lainnya. Tian Jingyuan bahkan lebih bahagia. Muyun melanjutkan, area ini berada di bawah Daohai tingkat keempat. Hampir tidak mungkin untuk memecahkannya. Daohai tingkat 4 hingga 6 tidak begitu mudah untuk dihancurkan. Kedua leluhur itu bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka mengatakan ini. Di masa lalu, susunan klan pelindung Tianjia dan Jiangjia hanya mampu menjaga wilayah Dautai. Wilayah Daozu masuk dan keluar tanpa izin, dan tidak mampu menjaga wilayah Daohai. Namun saat ini, tokoh tingkat awal Daohai bisa waspada. Bahkan, jika berfungsi dengan baik, itu bisa membunuh yang kuat di wilayah Daohai Sen. Kedua tetua sedang mekar penuh. Menarik Muyun, dia melihat lebih dekat. Di kejauhan, Liu Yingin melihat pemandangan ini dan memotong. Dia tidak menyangka Muyun benar-benar berhasil. Sangat merepotkan untuk membangun susunan keluarga. Muyun hanyalah master susunan Tao utama 3 tingkat. Agak luar biasa bisa melakukan langkah ini. Dia telah pulih dari cederanya dan benar-benar sehat, tapi dia belum pergi. Hanya tinggal selama setengah tahun, hanya untuk melihat kegagalan Muyun dan mengolok-olok Muyun. Akibatnya, itu tidak menjadi kenyataan. Setelah formasi selesai, kami juga siap memasuki kediaman bersama Muyun dan melihat baik-baik kekuatan formasi tersebut. Saat ini, angin menderu di atas kota Tianjiang. Sosok-sosok besar berlari masuk. Itu adalah binatang buas, ditutupi bulu biru, berbentuk seperti elang dan elang, dengan sayap terbentang sejauh 100 kaki. Semuanya ada 6, yang muncul di langit di atas Jiangfu. Melihat binatang liar yang terbang, Jiang Zizi dan Tian Jingyuan saling memandang dengan alis terangkat. Keluarga Yan, di Falcon, beberapa sosok jatuh satu demi satu. Tuan Yancheng, melihat pemimpinnya, Tian Jingyuan dan Jiang bergegas maju dan membungkuk memberi hormat. Yancheng, kepala keluarga Yan juga merupakan pelayan Yan Jiulin, kepala keluarga Yan, yang telah tumbuh dewasa dan sangat dihargai oleh Yan Jiulin. Orang ini berasal dari keluarga Yan, bahkan lebih tinggi dari beberapa garis keturunan keluarga Yan. Selain itu, ia juga merupakan orang kuat di 4 alam Taoisme dan lautan. Dia mengurus banyak hal di keluarga Yan di hari-hari biasa. Hahaha, Yancheng tampak gemuk dan tertawa keras. Dia tertawa dan berkata, bagus. Saya mendengar bahwa kota Tianjiang telah membangun barisan perlindungan keluarga baru-baru ini. Saya tidak menyangka ini akan benar-benar berhasil, kata Yancheng dan melangkah maju. Bau teror menyeruak. Yancheng langsung meninju dan membombardir barisan pertahanan udara. Tuan Yancheng, baik Tian Jingyuan dan Jiang Zizi tercengang. Pada saat ini, tinju Yancheng telah mengenai barisan besar. Seluruh bumi bersinar terang saat ini, segera memiliki ribuan ki yang kuat dan naik ke langit untuk menahan pukulan tersebut. Haha, Yancheng tertawa, bagus, tinjuku, dukungan Daohai biasa 3 kali lipat, tapi juga terluka, tapi susunan besarnya masih utuh.
Tian Jingyuan dan Jiang Zizi sama-sama tersenyum canggung. Tapi Yan Cheng adalah keluarga Yan dan tidak mampu membelinya. Saya benar-benar tidak mampu membelinya. Beberapa orang terpaksa tertawa bersamanya. Yan Cheng mengalihkan pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa susunan klan pelindung keluarga Jiang dan keluarga Tian dibangun oleh Master Susunan Tao kelas 3 yang baru. Siapa itu? Mu Yun kemudian melangkah maju dan melengkungkan tangannya dan berkata, itu Xia Luyun. Yan Cheng memandang Mu Yun dan tampak terkejut. Master Susunan Tao tingkat ketiga yang masih muda. Harus ada potensi yang tidak terbatas di masa depan. Yan Cheng segera maju ke depan, tertawa, menepuk bahu Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, bagus, muda dan menjanjikan, muda dan menjanjikan. Mu Yun dengan sopan melengkungkan tangannya. Yan Cheng menoleh ke Tian Jingyuan dan Jiang Zizi dan berkata sambil tersenyum, pemimpin keluarga saya mendengar bahwa Guru Lu Yun tabu dan secara khusus memerintahkan saya untuk mengundang Guru Lu Yun ke Yan Cheng besar saya. Menjadi tamu. Begitu ucapan ini keluar, Tian Jingyuan dan Jiang Zizi mengubah wajah mereka.